Neng, ya nyungsep dah tuh. Buset. Ceng ceng, yoi, ketemu lagi di MGS Gadget. Dan hari ini, ya, kita kedatangan tamu baru nih. Apa dia? Galaxy Z Fold 3. Dan seperti biasa Galaxy Z Fold 3 itu dimana penerus ya dari Galaxy Z Fold 2 yang harganya hampir tembus 30 jutaan di tahun 2020 kemarin. Nah ini waktu awal-awal rilis itu harganya tembus di 24 sampai 26 jutaan sih. Untuk beda ini ya, beda apa namanya, internal itu beda harga. Nah untuk yang internal ini sih yang di 512 ya kalau nggak salah. Nah, nanti kita coba cek ulang lagi. Nah sebenarnya ini sih nggak begitu baru-baru banget. Nah, yang generasi sekarang itu ada di Z Fold 4. Kita hari ini pengen ngebahas Z Fold 3 dari Samsung. Apa aja sih jeroannya kayak gimana, terus durability-nya waktu pada saat main game kayak gimana, terus review full kameranya kayak gimana. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di MGS Gadget. Cihuy! Oke, kesan pertama pada saat saya pegang HP ini atau Z Fold 3 ini ya agak sedikit lucu ya. Karena seumur hidup itu saya belum pernah megang namanya HP dilipet-lipet kayak buku begini, ya kan. Ini jadi mengingatkan saya akan Nokia e-komunikator ya, kalau nggak salah tahun berapa itu yang dilipet-lipet dan sekarang dipakai sama Mattel gitu loh. Iya kan? Masih lihat nggak sih? Nah sekarang tapi di tahun-tahun yang baru ya, tahun-tahun sekarang ini ternyata Samsung mengeluarkan varian Fold dan varian apa lu satu lagi ya, Flip ya. Nah diantaranya ini Z Fold 3, generasi ketiga dari Z Fold ya, dari Samsung Z Fold. Nah pengalaman saya sih megang HP ini tuh agak cukup unik ya, karena dari layar pertama ke layar kedua itu cukup jauh banget, seperti langit dan bumi ya kan, yang di luar kecil, yang di dalam gede. Aduh, apa itu? Ya pokoknya gitu aja pengalaman saya sih, agak sedikit unik. Jadi begitu saya buka games ya di layar utama, bukan di layar utama, layar depan. Terus ketika itu saya langsung buka ke layar keduanya, itu game langsung berubah. Langsung ada pindah ke layar keduanya ya, di layar yang kotak gede itu. Nah tapi ya saya herannya itu kenapa Samsung bikin layar yang lembut banget begini dan diklaim 80% lebih kuat daripada generasi sebelumnya. Ini sih agak sedikit nggak masuk akal di otak kiri saya ya, nggak bisa berkata-kata pokoknya. Intinya gini, berarti Samsung ini udah semakin maju, semakin baik dan semakin inovatif ya untuk bersaing dengan brand yang ya buah-buahan itu ya kan. Paling nggak dia udah berani inovasi dengan membuat atau menciptakan layar yang bisa dilipat-lipat begini ya. Walaupun kalau kita tekan sedikit itu layarnya agak sedikit empuk. Saya nggak tahu itu kenapa, mungkin itu ya emang karakternya dari si layar LCD kali ya. Nah oke, mungkin kita bahas spesifikasinya abis ini aja ya. Lihat-lihat dulu, scroll dulu. Nanti bakal ada tes kamera dan tes waktu pada saat kita main game juga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Nah oke, sekarang kali ini kita bakal bahas spesifikasi dari HP ini ya. Ini spesifikasi nggak perlu panjang kali lebar, kita bahas yang simpel-simpelnya aja. Oke, yang pertama jaringan. Dia itu udah pastinya, tentunya udah mendukung 5G di Indonesia dan di kota-kota tertentu. Maaf ya kalau teman-teman ada di pelosok lagi nonton nggak kedapatan sinyal 5G-nya, tunggu dulu, sabar dulu. Semoga Indonesia bisa merata semua sampai pelosok-pelosok dimanapun kalian berada. Oke, amin.
Oke, itu dari jaringan. Dan kedua, dari body. Bodinya Samsung Z Fold 3 ini terbuat dari apa ya? Dari rempeyek? Bukan dong. Dari armor aluminium ya, terutama di bagian frame-nya. Dan dia diklaim lebih kuat daripada versi Z Fold 2 kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, dia udah ada sertifikasi IPX8. Artinya dia itu udah ready buat nyemplung-nyemplung di dalam air dengan ketahanan sampai 30 menit dan dengan kedalaman 1,5 meter. Tapi sih namanya barang elektronik, jangan pernah percaya pabrikan mau ngeklaim apa, ya kan? Mau sebagus apapun, mau secanggih apapun sertifikasinya, tetap aja ini elektronik gitu loh ya. Jadi jangan nekat. Jangan nekat. Oke, itu untuk bodinya. Dan untuk apa lagi nih? Mungkin di LCD kali ya. LCD dia udah perlindungannya Gorilla Glass paling tinggi ya, Victus, tapi sih katanya masih ada yang lebih tinggi lagi katanya, yaitu Ceramic Shield ya, yang punya si buah-buahan itu. Infonya sih begitu ya kan. Tapi oke lah, kita nggak usah peduliin merek sebelah. Yang jelas kita bahasnya di sini yaitu sekarang Z Fold 3 sudah support S Pen khusus untuk Z Fold ya. Dan dia ada dua tipe kalau nggak salah, yang murah sama yang mahal. Saya sih taunya cuma gitu aja, saya nggak tahu ya gunanya buat apa gitu S Pen gitu ya. Yang jelas fungsinya buat nulis-nulis biar kelihatan lebih ya di mata itu ya. Namanya juga HP yang dilipat-lipat, masa kayak buku, masa nggak ada pulpennya sih. Gitu aja sih, simpelnya sih seperti itu. Intinya stylus di Z Fold ini itu cukup membantu aktivitas kalian untuk bekerja mungkin, atau buat gambar-gambar, coret-coret dinding ya, coret-coret apa kayak terserah, bebas ya kan. Dan perlu kalian ingat juga bahwa Samsung Z Fold 3 ini udah pakai Dynamic AMOLED 2X ya, dan refresh rate-nya udah 120Hz, HDR10+, terus kerapatan PPI-nya itu ada di 374 ya. Gitu aja sih. Terus abis itu untuk kecerahan layarnya ada di 1200 nits. Gitu aja sih. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian paling krusial, yaitu kamera, ya kan? Hal yang pertama perlu kalian ingat nih, untuk kamera itu ada satu kamera yang nyelip di bagian dalam layar, ya kan? In frame, bukan in frame ya. In apa ya ibaratnya ya? Pokoknya under display gitu sih modelnya sih. Jadi pada saat kita buka, ya kan, waktu pas di depan tuh, dan itu resolusinya sekitar kurang lebih 4 megapiksel tok. Dan itu paling kepakainya cuma kita waktu pada saat WhatsApp video call, ya kan, gitu-gitu aja sih. Terus meeting Zoom lah atau apalah gitu aja sih. Untuk perekaman saya sih nggak bakal ngerekomendasiin sih ya. Hasilnya pasti ya ala kadarnya gitu loh. Nah, sekarang kita pindah ke kamera depan yang satu lagi, tepatnya di layar utama yang paling kecil tuh, ya kan, pada saat default posisinya. Nah, itu resolusinya 10 megapiksel dengan aperture 2.2 ya. Dan itu udah bisa support HDR, terusan videonya udah support 4K 30 fps, terusan 1080p-nya udah bisa 30 fps juga. Sama-sama 30 fps ya. Dan udah ada AIS-nya, jadi udah bisa stabil. Nah, oke, kita sekarang lanjut di kamera utamanya, di mana setup kamera utamanya itu ada 3 ya. Ada 3 nih, yaitu masing-masing di 12 megapiksel ya. Oke, yang pertama, kamera utama ada di 12 megapiksel dengan aperture 1,8 ya, itu untuk kamera utama. Dia udah dual pixel PDAF dan udah ada OIS-nya. Ya, itu untuk kamera utama. Oke, sekarang kita pindah ke kamera telefotonya, di mana setupnya ada di 12 megapiksel dengan aperture 2,4. Ya, itu juga udah PDAF, terus OIS juga, 2 kali optical zoom juga, ya kan, jadi udah mantep banget sih sebenarnya. Oke, pindah lagi ke kamera ultrawide, di mana setupnya 12 megapiksel dengan aperture 2,2. Itu udah ada apa ya? Fiturnya sih sama aja sih untuk video. Di ketiganya masing-masing bisa merekam 4K 60 fps.
Terus 1080p juga 60 sampai 240 fps untuk yang slow motion. Oke, kita lanjut ke bagian prosesornya. Prosesor yang udah dibenamkan oleh Samsung di Z Fold 3 ini adalah prosesor Triple H atau 888 ya. Nah, setupnya itu dia ada di octa-core 1x2,84 GHz, terus 3x2,42 GHz, dan 4x1,8 GHz ya. Terus GPU-nya udah Adreno 660 dan Android-nya Android 11 sih yang saya pegang ini ya. Terus dia bisa maksimal upgrade sampai Android 13. Jadi kurang lebih itu ada sekitar umurnya 2-3 tahun lagi sih. Kurang lebih, ya kan? Tapi kita nggak tahu juga. Ya mungkin ada beberapa perbaikan lagi di softwarenya, terutama di One UI-nya Samsung ini. Oke, karena sedikit ada beberapa bug ya yang saya rasain waktu pada saat saya megang. Itu contohnya buat buka kayak taskbar gitu sih. Dia ada sedikit nge-lag dikit, tapi saya nggak tahu, kadang nge-freeze gitu ya, pernah saya ngalamin. Wah, belum lama sih, baru aja tadi. Tapi itu mungkin karena bug software, mungkin ada perbaikan untuk kedepannya dari Samsung. Ya, saya rasa begitu aja. Nah, ini untuk kamera Full HD di Galaxy Z Fold 3 ya. Dan ini saya masih pakai mic bawaannya HP-nya, jadi dinilai sendiri ya kayak gimana. Oke, ini 60 fps, goyang-goyang ya, seki-seki gitu. Full HD 30 fps, gimana? Kelihatan nggak orangnya? Oh, ini Ultra HD atau 4K di kamera Z Fold 3, kamera selfie depan ya, yang kameranya layarnya kecil itu, yang belum yang under display. Ini kameranya. Oke. Nah, kalau ini kamera yang under display ya, saya sih nggak tahu ya mau ngerekomendasiin apa enggak, tapi yang jelas ini nggak banget ya. Ini tuh gimana ya hasilnya? Nggak tahu ya, mengecewakan. Gitu, nggak rekomendasi. Bagusan kamera depan yang pertama tadi ya, jangan pernah pakai kamera ini buat bikin vlog atau dan lain-lain. Mungkin cocoknya buat dipakai video WhatsApp, terusan lagi pas Zoom meeting kali, gitu-gitu aja ya. Oke. Ini kamera utama HD 30 fps. Kamera utama ya HD. Ini cuacanya mendung banget. mendung. Nah, kalau ini kamera Full HD 30 fps. Tuh. Udah ada OIS-nya belum? Harusnya sih udah ada ya. HP harga 20 jutaan. Ini kan kemarin-kemarin. Nah, ini Full HD 60 fps ya, kamera utama. Full HD 60 fps kamera utama. Kalau ini kamera Ultra HD, Ultra HD kamera utama ya, UHD 30 fps. Ini kamera Ultra HD 60 fps. Smooth ya gerakannya ya, masih ya. Ini kamera ultra wide di 30 fps. Saya nggak tahu nih, nggak ada settingannya di 60 fps ya, nggak kelihatan ya. Jadi ini kameranya ultra wide 30 fps. Ini di Full HD 30 fps ya, ultra wide. Oh, beda kan tangannya. Ini kamera ultra wide Ultra HD 30 fps. Oke. Ini kamera telefotonya ya. Ya, telefoto nih. Telefoto kita zoom. Hancur. zoom.
hancur. Yoi. Nah, sekarang kita lanjut ke performa gamenya nih, ya kan. Nah, kali ini saya pengen main Aspal 9. Gimana grafiknya? Yang saya rasain sih di sini sih nggak ada pengaruh yang terlalu signifikan ya. Grafik ini semuanya full nih kayaknya sih. Auto rata kanan ya. Terus nggak ada ngeframe-ngeframe-nya sama sekali. Terus masih aman-aman aja dan masih playable banget. Apalagi kalau pas dia saat nabrak gitu sih nggak ada yang ngeframe parah ya. Karena dia udah pakai Snapdragon 888. Jadi masih enak banget. Nah, setelah main game Aspal itu langsung saya buka PUBG. Tapi sebelumnya saya itu ngecek suhu ya. Ukuran paling panasnya si Z Fold 3 ini ada di 40 derajat Celcius ya. Cukup anget-anget lah di tangan ya, tapi nggak terlalu panas. Dan untuk experience gamenya PUBG di Z Fold 3 ini sedikit berbeda ya. Karena dari layarnya yang udah lumayan lebar banget untuk kapasitas HP yang segini, jadi mainnya enak-enak aja sih. Bisa lebih luas pandangannya. Tuh ya kan, lihat kan. Jadi kita ngeliat musuh itu enak banget, apalagi kalau musuh dalam jangkauannya jarak jauh ya. Itu kelihatan jelas banget sih. Terus untuk layarnya itu licin, agak mirip-mirip sama iPhone, tapi nggak tahu kenapa kayak agak sedikit delay sepersekian milisecond gitu waktu pada saat saya nembak atau ngepick gitu ya. Nah, langsung kita ke pembahasan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, HP ini itu bongsor ya. HP ini itu bongsor, tapi bagus banget kalau untuk kalian yang kerjanya itu intensitasnya tinggi. Mungkin bahas-bahas project dan lain-lain ya kan. Bisa jadi HP ini bisa dijadikan HP utama kalian untuk mengembangkan diri atau untuk menggali potensi yang lebih dalam. Gitu aja sih. Karena didukung dengan prosesor yang ngebut pula, kameranya yang ya lumayan lah ya. Tapi ingat, jangan sampai lupa kamera yang waktu pada saat di under display itu jangan sekali-kali kalian pakai foto selfie di situ karena hasilnya nggak bagus ya. Pakai kamera selfie yang ada di layar utamanya aja, yang layar pertama itu loh ya kan. Nah, terus habis itu dia juga prosesor ini berpengaruh dari speed, terus multitaskingnya juga berpengaruh ya kan. Jadi kita lebih cepat ya untuk ngerjain pekerjaan kantor kali, atau mungkin untuk pas lagi garap, mungkin bukan lagi ngerjain apa, tapi waktu pada saat lagi kita ngezoom ini bakal berguna banget. Atau mungkin yang main game juga berguna banget ya untuk para gamers ya. Layarnya lebih gamblang, lebih lebar, lebih empuk, lebih licin juga sih. Nah oke, itu beberapa keunggulannya ya. Terus sekarang kelemahannya adalah HP ini itu riskan rusak layarnya, gitu aja sih kalau buat saya ya. Jangan dianeh-aneh, jangan, tetap aja. Pokoknya walaupun udah klaimnya Samsung udah 80% lebih kuat, jangan sekali-kali kalian menggores-goreskan benda tajam atau sengaja banget ya pengen uji ketahanan layar gitu ya. Pengen buka tutup terus sampai sejuta kali. Itu jangan sampai. Pokoknya pakai secara aman, nyaman ya, sewajarnya orang pakai HP aja gitu loh ya kan. Terus dari segi baterai sih sebenarnya udah cukup ya, ada di 4000 mAh dan itu udah bisa buat dipakai seharian. Mungkin kalau emang jadwalnya padat banget buat buka tutup HP, buat pakai HP, mungkin dari pagi sampai sore udah harus ngecharge lagi. Itu pun kalau memang jadwal kalian itu padat banget ya. Tapi kalau hanya untuk kayak WhatsApp, buka IG, buka TikTok, terus buka Facebook dan lain-lain, saya rasa sampai malam pun masih bisa. Gitu aja sih. Oke, kesimpulannya gitu aja. Sepertinya hari ini udah selesai. Z Fold 3 nya udah rapi dan siap kita kembalikan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah pada nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu tetap subscribe ya, karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Dan jangan lupa juga selalu pantengin terus channel kita, nyalain notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan video-video terbaru yang paling update. Thank you udah nonton, terima kasih.
Prepare your phone and happy watching. Bye-bye. Ya gini doang ya. Oke. Z Fold 3 boleh juga sih. Yoi.